komen di podcast ini atau kalian boleh DM ke Instagramnya Tessa di @ceritatessa_official atau chat langsung ke Facebooknya Tessa di @tessiafiska. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja talking nih. Jadi kayak yang udah Tessa sampein di podcast sebelumnya, di first podcast Tessa bilang ke kamu kalau misalkan Tessa itu punya banyak banget ide-ide menarik yang Tessa pengen sampein ke kamu. Nah, salah satu ide menarik dari Tessa yang Tessa pengen sharing ke kamu adalah tentang film series yang bener-bener melegenda dan semua orang itu tuh udah ngomongin gitu ya. Yap, bener banget, yaitu Game of Thrones. Wah, di sini siapa nih yang udah pernah nonton Game of Thrones atau jangan-jangan udah tamat juga sampai season 8? Nah, kamu boleh banget dengerin ini ya. Oh ya, tapi Tessa saranin buat kamu yang belum pernah nonton Game of Thrones dan agak-agak gak suka sama spoiler, tolong jangan dengerin podcastnya Tessa yang ini dulu ya, karena mungkin nanti akan mengandung sedikit spoiler. Nah, oke deh, kalau gitu Tessa langsung aja mau kasih tahu ke kamu gimana sih awalnya Tessa tuh tahu Game of Thrones ini. Apakah dari teman-teman sekolah, apa dari postingan atau gimana? Gimana ya? Nah, jadi gini nih awalnya. Nah, jadi awalnya Tessa tuh tahu Game of Thrones ini dari postingan teman-teman Tessa yang ada di Facebook. Iya, jadi waktu itu mungkin masih viral-viralnya Game of Thrones itu tamat atau nyampe ke season 8. Jadi ada sebuah event di mana dia itu punya kursi duduk yang banyak pedangnya gitu atau sebutannya Iron Throne. Nah, di situ banyak banget teman-teman Tessa di Facebook yang foto dan duduk di situ. Terus kayak ini apaan ya? Apakah ini dari game atau dari film? Itu tuh Tessa sama sekali nggak tahu. Nah, terus di postingan itu juga orang-orang tuh kayak ngomong, di dunia ini emang ada yang nggak nonton GOT. Terus Tessa kan mikir ya, GOT apaan ya? Sambil baca itu kan mikir ya, bingung gitu kan, GOT itu apaan? Tessa mikirnya tuh GOT tuh got, tau gak sih? Got yang kayak sungai kecil di pinggir jalan itu. Ya ampun, itu sumpah itu malu banget sih mikirnya kayak gitu. Nah, dari situ Tessa udah ngerasa penasaran banget tuh, apa sih sebenarnya GOT ini? Apa sih yang orang-orang obrolin tuh gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya pas Tessa mau take voice di studio, kakak produser sama kakak VTMX itu lagi asik banget ngobrol tentang Game of Thrones ini. Terus Tessa tuh ngedengerin kayak, oh gitu ya, oh ya, yang ikutan ngedengerin padahal nggak ngerti itu tuh apaan gitu. Cuma bisa melongo, diam, ngedengerin aja. Sedangkan si kakak produser dan kakak VTMX itu tuh beneran kayak asik banget gitu ngomonginnya. Terus akhirnya Tessa nanya kan tuh, itu kak, Game of Thrones tuh apaan sih? Film apaan? Nah, akhirnya diceritain kan garis besarnya Game of Thrones ini tuh kayak gimana. Nah, terus pas Tessa diceritain sinopsisnya, padahal itu tuh udah garis besarnya banget ya, itu tuh malah bikin Tessa yang kayak beneran bingung, melongo, nggak ngerti sama sekali, yang beneran nggak paham gitu, ini tuh ngomongin apa sih sebenarnya, ya ampun. Nah, akhirnya karena ngeliat Tessa kebingungan sendiri, kakak VTMX tuh ngasih full filmnya gitu dari season 1 sampai season 8. Oh, terima kasih banyak kakak VTMX, oh baik sekali. Nah, oke deh, akhirnya dari situ setelah Tessa pulang sekolah, terus pas malamnya atau Sabtu Minggu, Tessa nyempetin tuh nonton film Game of Thrones ini demi memuaskan rasa penasaran Tessa gitu loh.
Nah, kita masuk nih ke pengalamannya Tessa setelah nonton Game of Thrones ini kayak gimana. Oke, tarik nafas dulu ya. Oke. Akhirnya Tessa nonton Game of Thrones ini. Iya, dari season 1 sampai season 8. Ini awalnya tuh Tessa tuh sama sekali bingung, gak ngerti ini tuh ceritanya tentang apaan, ini tuh karakternya kayak gimana. Dan bahkan adegan pertamanya tuh ada orang semacam ngeliat mayat dengan pola aneh. Terus di menit selanjutnya si karakter yang ngeliat mayat tadi tuh dipenggal kepalanya. Terus Tessa gak ngerti gitu, kenapa tokoh yang pertama muncul malah meninggal saat itu juga gitu kan. Kayak banget gitu kan ya. Pokoknya beda banget lah sama film-film yang pernah Tessa tonton sebelum-sebelumnya. Iya sih, karena Tessa nonton filmnya movie yang biasanya tokonya tuh muncul duluan, misalkan kayak Notting Hill, Secret Life of Walter Mitty, dan lain-lain. Yang romance komedi yang gampang untuk dipahami kayak gitu loh. Oke, nah akhirnya dari season 1 episode pertama aja di sini udah susah banget nih nebak karakter utamanya tuh sebenarnya yang mana, terus jalan ceritanya tuh kayak gimana. Ini kenapa tiba-tiba ada kakek-kakek meninggal terus matanya ditutupin batu yang dilukis pakai mata lagi gitu. Bingung banget gitu ya ampun. Pokoknya kebingungan ini tuh semakin meluas, semakin bikin penasaran sampai ke episode-episode selanjutnya. Dan di sini tuh Tessa tuh sadar banget bahwa ternyata universe-nya Game of Thrones itu gede banget. Pokoknya gede banget. Ini tuh kayak universe-nya Marvel yang lebih gede lagi kalau Tessa bilang. Karena di sini tuh banyak banget kerajaan, banyak banget tempat, banyak banget nama yang bahkan mengungkapkan marga dan dari mana mereka berasal, serta semacam clan atau house yang berbeda ini ternyata punya ciri dan karakter yang berbeda pula di antara satu sama lain. Nah, dari sini kamu yang belum paham tentang Game of Thrones pasti udah bingung duluan kan ngedengerin Tessa cerita. Rasakan. Aduh, gak boleh gitu ya. Oke, maaf. Nah, terus di film Game of Thrones ini juga setiap adegannya tuh semacam punya dialog yang penting banget gitu loh. Jadi kayak misalkan kalau misalnya kita nonton nih terus sambil ngerjain sesuatu dan akhirnya nontonnya tuh nggak fokus, kita tuh bisa banget kelewat ini tuh kenapa gitu di adegan selanjutnya, karena di setiap adegan itu tuh saling berkaitan satu sama lain gitu loh. Jadi ya kayak sayang aja untuk dilewatkan gitu. Nih contoh adegan yang menurut Tessa adalah masalah dari semua masalah. Jadi sumber dari semua sumber masalah. Iya, pasti kamu yang udah nonton Game of Thrones itu bisa nebak adegan yang mana. Iya bener banget. Ini salah satu karakter yang penting banget, namanya adalah Cersei Lannister. Dia ini di season 1 ya, di season pertama ini tuh lagi mengunjungi tempat yang namanya The North atau Winterfell. Dan di sini Cersei itu sedang melakukan hubungan hubungan itu dengan saudara kembarnya sendiri, yaitu Jaime, di salah satu tower kosong di Winterfell. Dan ternyata Bran, yaitu salah satu anak dari raja di Winterfell, melihat aksi mereka berdua. Kegep. Oke deh, karena ketahuan, Bran pun dijatuhkan dari tower yang tinggi banget sama Jaime. Terus dia bilang kayak gini ke Cersei, I do this for love. Atau apa ya, I do everything for love. Ya pokoknya something about that lah ya. Nah akhirnya karena jatuh itu menyebabkan kedua kaki Bran tuh
lumpuh total, gak bisa jalan sampai semasa hidupnya Bran. Kasian banget kan. Pokoknya ya, itulah sumber dari segala masalah. Nah jadi menurut Tessa film ini tuh film yang setiap adegannya tuh ngebuat para penonton beneran penasaran banget sama apa yang terjadi di adegan selanjutnya. Kayaknya ini nih alasan yang bikin Tessa akhirnya nonton semua season dari Game of Thrones. Ya ampun, season 1 sampai season 8. Nah oke deh, kalau gitu kita langsung aja bahas ke cerita globalnya. Sebenarnya ini ceritanya tentang apa sih? Kenapa orang-orang tuh ngomongin Game of Thrones tuh kayak seru banget? Nah ternyata kayak gini nih ceritanya. Jadi film Game of Thrones ini tuh film yang bergenre drama fantasi. Ini tuh diadaptasi dari novel oleh George R.R. Martin dan dibuat ke versi filmnya oleh David Benioff dan D.B. Weiss. Nah terus Game of Thrones ini punya 8 season yang ditayangin di channel HBO. Nah kalau misalkan ngelihat dari cerita singkatnya, ini tuh semacam perebutan tahta antara Seven Kingdom dengan masing-masing hostnya. Nah tadi di awal Tessa udah bilang kan ke kamu kalau misalkan Game of Thrones ini tuh universe-nya benar-benar luas banget. Beneran deh luas banget, saking luasnya Game of Thrones ini tuh punya benua sendiri. Jadi di dalam GOT ini benua tuh terdiri dari dua, ada Westeros sama ada Easteros. Nah terus sebenarnya tahta apa sih yang direbutin dari tadi ngerebutin tahta ini gitu? Tentu saja tahta terkuat yang ada di Seven Kingdoms, yaitu tahta di King's Landing dengan The Legend of Iron Thrones-nya. Itu yang kalau kamu pernah ngeliat nge-scroll di Facebook, ada tuh orang yang suka duduk di kursi tapi kursinya tuh kayak terbuat dari pedang, jadi banyak pedangnya kayak gitu. Nah itu Iron Thrones itu. Nah terus King's Landing ini sebenarnya apaan? Nah ini tuh semacam daerah kapital yang memerintah ketujuh kingdom dengan masing-masing host yang ada. Mulai dari House of Stark di bagian North, terus ada House of Lannister di bagian Crownland and Westerland, terus ada House of Baratheon di Stormland, ada lagi House of Targaryen di Bay of Dragon, terus nggak lupa ada House of Tyrell di bagian Reach, terus juga ada House of Tully di Riverland, dan ada House of Arryn yang terletak di Vale. Banyak kan itu, ada berapa ya? 1, 2, bentar. House of Stark 1, Lannister 2, Baratheon 3, Targaryen 4, Tyrell, Tully, Arryn. Nah bener kan, 7 kan? Jadi ini beneran Seven Kingdoms-nya tuh ini. Nah terus perebutannya itu dimulai pada saat satu persatu raja yang menduduki Seven Kingdoms ini tuh mulai meninggal karena berbagai macam hal. Ada yang dibunuh, ada yang meninggal karena lagi berburu, ada yang karena kalah perang dan lain-lain. Pokoknya seru banget lah. Nah terus dari sini mulailah terjadi saling klaim antara pembenaran tahta jatuh tuh kepada siapa sebenarnya. Nah terus di tengah perebutan tersebut, Tessa tadi udah kasih tahu ke kamu pas adegan awalnya tuh ada mayat yang tergeletak di tumpukan salju dengan pola yang nggak biasa. Nah ternyata selain perebutan tahta ini tuh ada sesuatu hal yang buruk lainnya. Kamu tahu nggak sih House of Stark yang ada di bagian North itu punya moto sendiri, yaitu Winter is Coming. Nah ternyata moto Winter is Coming itu tuh mengacu pada sesuatu hal yang buruk yang akan segera terjadi. Iya benar. Jadi Winter di sini tuh mengacu pada White Walker, yaitu pasukan mayat hidup yang mereka tuh benci banget sama manusia, jadi pengennya memusnahkan semua manusia. Bahkan kalau misalkan manusia itu udah mati, itu bakal bangkit lagi dan jadi White Walker ini. Makanya mereka ini jumlahnya banyak banget
banyak banget. Pokoknya udah mah ya, perbuatan tahta, perang ini itu. Terus ada banyak adegan saling tuduh menuduh, terus juga saling bunuh pembunuh. Terus ada juga pertarungan antara manusia dengan zombie. Pokoknya ini complicated banget lah pokoknya, ya ampun. Nah terus yang gak kalah kerennya lagi nih, ini adalah arc atau peperangan yang keren abis di Game of Thrones ini. Pokoknya banyak banget ya perangnya ya, namanya juga drama fantasi ya, pasti banyak perannya. Nah karena di sini banyak banget perangnya, Tessa bakal kasih tahu ke kamu mana sih peperangan yang paling Tessa suka. Dan ini kayaknya udah bisa ketebak. Kalau misalkan kamu udah nonton sampai habis, pasti kamu udah bisa nebak mana perang yang paling Tessa suka. Bener banget, jawabannya adalah perang yang terjadi di season 8, di mana dari berbagai host bersatu untuk melawan White Walker ini. And this is epic. Keplok. Ya ampun, pokoknya keren banget. Terus untuk karakter yang Tessa suka nih ya, sebenarnya sih banyak banget sih di sini karakter yang keren-keren. Secara mereka artisnya sendiri bermain di Game of Thrones ini tuh beneran menguasai banget karakter yang udah dikasih ke mereka gitu. Tapi ada hal yang unik nih dari karakter yang Tessa suka. Ini sebenarnya ada perubahannya juga sih. Jadi Tessa suka banget sama Daenerys Targaryen. Ini diperanin sama Emilia Clarke. Ini ya, cewek ini dari season 1 sampai season 7 semua adegan dia tuh epic banget. Pokoknya berhasil banget buat ngebikin Tessa tuh pasti bilang wow, oh my god keren. Pokoknya berhasil banget bilang Tessa kayak gitu. Jadi ceritanya tuh dia awalnya tuh cuman cewek polos biasa yang beneran kayaknya disentuh dikit tuh langsung jatuh gitu. Dan dia ini mengalami sebuah proses di mana dia berubah menjadi Misha atau menjadi ratu yang baik hati dan adil. Dia juga punya pasukan yang banyak banget. Ada Dothraki, ada Unsullied, dan lain-lain. Dia juga punya 3 dragon yang beneran kece banget. Ada Dracarys, Tessa suka Dracarys. Nah tapi unfortunately, bener kan yang ngomongnya unfortunately. Nah tapi unfortunately ternyata di tengah-tengah proses Daenerys menjadi seorang ratu, ini ada perubahan yang terjadi. Di sini tuh kelihatan banget di season 8-nya, di mana Daenerys ini berubah jadi ratu yang terlalu ambisius sama tahtanya di King's Landing. Maksudnya klaim tahtanya di King's Landing. Bahkan ketika season 8 pun dia ini gimana ya, berani banget ngebakar habis semua penduduk, mulai dari anak-anak sampai orang-orang yang nggak berdosa di King's Landing ini. Terus di sini Tessa agak sayangnya maksudnya gimana ya, dia tuh beneran karakter yang kece banget dari season 1. Tapi karena terlalu ambisiusnya ini yang bikin Tessa berpikir 2 kali deh. Nah sampai di season 8 ini Tessa baru banget menyadari siapa sih sebenarnya karakter yang benar-benar bikin Tessa kagum. Dan yup, itu adalah Arya Stark. Oh my god, Arya Stark, she is the real hero. Ya ampun, dia tuh sama banget kayak Daenerys Targaryen. Dia juga ambisius, tapi kali ini ambisiusnya tuh dalam mempelajari seni bela diri, terus menjadi tangguh kayak gitu loh. Padahal tadinya dia tuh cuma anak kecil biasa, cuman dia emang agak tomboy dan berani banget sih. Cuman di season 8 ini Arya Stark itu berhasil menyelamatkan semua orang. Penasaran kan? Nonton makanya. Nah, terus untuk endingnya sendiri nih ya. Ending season 8
ke-8. Tessa sebenarnya masuk ke dalam kelompok orang-orang yang aduh maaf banget ya kalau misalkan ada yang berbeda pendapat sama Tessa. Tapi Tessa harus mengakui bahwa Tessa masuk ke dalam orang-orang yang mikir bahwa endingnya ini bisa lebih bagus lagi daripada yang kayak gini gitu loh. Kalau misalkan dibilang kecewa sih enggak, tapi seharusnya bisa dibikin lebih gimana ya, lebih bagus lagi gitu loh. Karena secara story dan pembangunan karakter yang udah se-complicated ini dan udah sedemikian rupa ini, itu tuh ada beberapa karakter yang ujungnya tuh nggak sesuai ekspektasi, dan ada juga karakter yang meninggal tapi keadaannya tuh aduh sayang banget gitu loh, ya ampun. Ya mungkin Tessa mikirnya karena buku ke-8 dari George R.R. Martin ini tuh belum terbit gitu ya, jadi dia tuh cuma semacam ngasih garis besar dari jalan ceritanya gitu sih. Itu kalau menurut Tessa ya. Kalau menurut kamu gimana nih? Kamu boleh banget ya tulis di kolom komentar. Nah oke deh kalau gitu, itu kira-kira pembahasan Tessa mengenai Game of Thrones ini. Ya ampun, ini Tessa mau banget loh kalau misalkan harus nonton dari season 1 episode 1 lagi. Ya ampun, karena ini beneran gimana ya, film series yang bagus banget, ya ampun. Nah coba deh kamu tulis di kolom komentar, sebenarnya kamu suka Game of Thrones itu kenapa? Karakter apa yang kamu suka? Mana bagian yang paling favorit? Maksudnya adegannya atau apapun dan lain-lain. Oh ya, kalau misalkan kamu punya film atau movie yang menarik yang pengen banget Tessa bahas, kamu boleh banget langsung komen aja ya. Oke. Nah, mungkin segitu dulu tuh pembahasan Tessa mengenai Game of Thrones. Oke deh kalau gitu, kalau misalkan kamu punya ide menarik lainnya untuk Tessa bahas selain film juga nggak masalah, mungkin buku, mungkin makanan atau lain-lain, kamu boleh banget tulis di kolom komentar di YouTube ini. Atau kamu bisa banget DM ke Instagramnya Tessa di @ceritatessa_official, atau kamu boleh banget langsung Facebooknya Tessa di @artesielviska. Yay! Wah, panjang banget ya podcast kali ini. Tapi gak apa-apa, Tessa seneng banget sih, happy banget bisa ngomongin ini. Oke deh kalau gitu, segitu dulu pembahasannya. I'll see you next time, bye-bye.